Hello everybody and welcome back to Halo semuanya, dan selamat datang kembali di Studi Netralitas. Hari ini saya ditemani oleh Commodore Stephen Jeremy, seorang perwira Angkatan Laut Inggris yang sudah pensiun. Kami ingin membahas situasi umum dalam politik internasional. Jadi, Steve, selamat datang. So, Steve, welcome. Merupakan suatu kehormatan yang sangat besar bisa berada di sini, Pascal. Saya banyak mengikuti karya Anda, dan saya sangat menyukai judul Studi Netralitas, karena kita seharusnya lebih banyak membicarakan tentang netralitas dan lebih sedikit tentang perang. People often think neutrality means doing nothing, but it's Orang sering berpikir bahwa netralitas berarti tidak melakukan apa-apa, padahal justru sebaliknya. Itu berarti melakukan banyak hal dan berusaha pada akhirnya untuk tidak berakhir dalam perang, yang menurut saya seharusnya menjadi tugas semua personel militer. Dan Anda, sebagai mantan perwira Angkatan Laut, Anda tahu Anda pernah memimpin kapal, dan sebagai komodor Anda memimpin beberapa kapal. Apa analisis Anda tentang apa yang sedang terjadi saat ini? Menurut saya, semuanya sedang berantakan di berbagai sisi. Saya merasa seperti sebutir gula yang air karena ada begitu banyak masalah pada saat yang bersamaan. Venezuela, Iran, sanksi Uni Eropa, sanksi Inggris, genosida di Palestina, dan banyak lagi. Bagaimana Anda memahami semua ini, Sam? How are you making sense of everything? Saya sudah agak melihatnya, dan agak memperkirakan hal ini akan terjadi selama beberapa tahun terakhir, Pascal. Ketika saya keluar dari Angkatan Laut pada tahun 2010, saya hampir menyelesaikan sebuah buku yang saya beri judul Strategi untuk Bertindak. Saat ini buku itu tidak tersedia karena sudah habis cetak, meskipun saya berharap bisa menerbitkan edisi keduanya. Apa yang saya coba lakukan dalam buku itu adalah membahas sebuah masalah yang saya perhatikan, bahwa Barat tampaknya sangat buruk dalam hal membuat strategi. Pada saat itu, kita sedang kesulitan di Afghanistan dan Irak, dan sejak itu kita mengalami Libya, Suriah, dan sekarang perang Rusia-Ukraina, serta akhirnya Venezuela. Menurut saya, sangat sedikit bukti adanya pemikiran strategis yang nyata dalam kasus-kasus tersebut. Namun, ada hal-hal lain yang saya lewatkan. Saya beruntung karena Angkatan Laut mengirim saya selama setahun ke Cambridge pada tahun 90-an, di mana saya menempuh studi MPhil dalam hubungan internasional. Saya memang tidak secerdas Anda, tetapi saya memiliki pemahaman yang sangat baik tentang ekonomi internasional, hukum internasional, dan teori hubungan internasional. Saya kira saya termasuk dalam kubu realis, meskipun mungkin tidak sejelas John Mearsheimer. Walaupun saya sangat mengagumi karya-karyanya. Saya pikir ada 3 hal yang sedang terjadi di dunia, dan saya sudah memikirkannya sejak sekitar tahun 2015. Ketika saya mulai melihat, dalam karier kedua saya di sektor energi, adanya hubungan yang erat antara energi, geopolitik, dan semua hal lainnya. Jadi, menurut saya, hal pertama yang perlu dicatat adalah bahwa kita sedang menyaksikan pergeseran dari dunia unipolar, bukan menuju dunia multipolar, melainkan dunia tripolar. Menurut saya, sekarang ada 3 kekuatan besar yang beroperasi. Yang pertama tentu saja Amerika Serikat, yang kedua adalah Tiongkok, dan yang ketiga adalah Rusia. Yang menarik dari ketiga kekuatan ini adalah bahwa 2 di antaranya beroperasi dengan model industri ekonomi yang berbeda dari Amerika Serikat. Saya adalah penggemar besar karya Michael Hudson. Saya tidak tahu apakah Anda mendengar tentangnya. Saya yakin Anda sudah. Tetapi dia membahas perbedaan antara kapitalisme industri dan kapitalisme finansial. Saya pikir kita di Barat telah beralih ke model kapitalisme finansial, sedangkan Tiongkok dan Rusia sangat berpegang pada model kapitalisme industri. Sekitar 6 bulan lalu, Pascal, saya membaca sebuah artikel di mana saya membahas tentang keseimbangan kekuasaan. Saat itu saya menulisnya dalam konteks perang Rusia-Ukraina. Dalam artikel tentang keseimbangan kekuasaan tersebut, saya mengemukakan, dan ini, menurut saya, sedikit melangkah lebih jauh dari karya John Mearsheimer, isu-isu krusial di kekuasaan militer ada 2. Yang pertama adalah kapasitas industri. Dan yang kedua adalah energi.
dan saya masih berpegang pada analisis itu. Apa yang mulai kita lihat, menurut saya, pada tingkat yang lebih tinggi, adalah bahwa Rusia memiliki kapasitas industri yang sangat kuat. Begitu pula dengan Tiongkok. Dan kita tahu bahwa Amerika ingin memiliki kapasitas industri yang lebih kuat, karena sedang berusaha melakukan reindustrialisasi. Jadi saya pikir keseimbangan kekuatan antara tiga poros ini penting. Itu bagian pertamanya. Namun saya pikir ada dua hal lain yang sedang terjadi. Mungkin yang lebih halus. Yang pertama adalah bahwa ekonomi global tampak tidak dalam kondisi baik bagi saya. Dan saya pikir ada banyak indikatornya. Kita tahu bahwa negara-negara barat memiliki utang yang sangat besar, terutama Amerika Serikat. Ada masalah yang terjadi di dalam sektor euro-dollar. Saya berinvestasi di emas dan perak, dan saya terkejut dengan seberapa cepat pergerakannya. Itu mungkin baik bagi saya, karena saya berinvestasi di situ. Tapi bagi saya, ini seperti tanda bahaya awal. Jadi saya pikir apa yang kita lihat sekarang adalah masalah ekonomi yang sangat menarik. Dan mungkin kita akan melihat, jika semuanya berjalan seperti yang saya perkirakan, saya tidak akan terkejut sama sekali jika terjadi krisis keuangan besar lainnya tahun ini, atau mungkin tahun depan. Dan dampaknya bisa lebih besar daripada yang terjadi pada 2007-2008. Jika itu benar-benar terjadi, saya tidak akan terkejut sama sekali, karena alasan yang akan saya jelaskan nanti. Jika hal itu membawa kita ke dalam resesi yang dalam, to depresi, Saya pertama kali memperkenalkan gagasan-gagasan ini dalam sebuah kuliah di Oxford, sekitar tahun 2015. Namun hal ketiga yang sedang terjadi, dan saya pikir ini sangat mendasar, adalah bahwa kita berada pada masa puncak minyak. Puncak minyak adalah titik ketika pasokan energi, hidrokarbon, mencapai jumlah maksimum, dan kemudian mulai menurun. Konsep ini berasal dari pemikiran Marion King Hubbard, seorang ahli geologi minyak terkemuka, yang memprediksi pada tahun 1956, kalau tidak salah, bahwa pasokan minyak Amerika akan mencapai puncaknya pada tahun 1971, dan memang benar terjadi. Setelah itu, ada lonjakan minyak serpih, meskipun itu tidak akan bertahan lama. Ia juga memprediksi bahwa pasokan minyak global akan mencapai puncaknya sekitar tahun 2010. Bukti terbaik yang saya temukan menunjukkan bahwa hal itu terjadi sekitar tahun 2017. Orang Matsumoto Satani, Smorang Hasma Art Berman, seorang ahli geologi perminyakan yang bekerja di Amerika Serikat. Dia sangat brilian. Dan dia juga, menurut saya, memahami hal ini. Alasan mengapa energi dan ekonomi itu penting adalah karena ada korelasi matematis antara penggunaan energi dan pertumbuhan ekonomi. Dan korelasi itu hampir mendekati 1. Jadi, jika memang kita berada pada puncak produksi minyak dan pasokan energi mulai menurun, dan saya pikir itu akan terjadi sekitar tahun 2030, maka pada tahap itu kita tidak bisa lagi menumbuhkan ekonomi. Itu bukan ide yang terlalu baik juga, tetapi kita memang tidak bisa menumbuhkan ekonomi. Jadi saya pikir kita mulai bergerak dari dunia dengan kemakmuran dan pasokan energi yang meningkat, menuju dunia dengan kemakmuran dan pasokan energi yang menurun. Dan saya rasa hal itu menjelaskan banyak kegelisahan yang terjadi di seluruh dunia. Ini cukup halus dan tersembunyi, tetapi bagi saya modelnya tampak masuk akal. Hey, jeda singkat karena saya baru saja diblokir dari YouTube. Dan meskipun saya sudah kembali, hal ini bisa terjadi lagi kapan saja. Jadi, mohon pertimbangkan untuk berlangganan, tidak hanya di sini, tetapi juga di daftar surel saya di Substack, yaitu pascalotas.substack.com. Tautannya akan ada di deskripsi di bawah. Dan sekarang, kembali ke video. Namun pada saat yang sama, kita melihat bagaimana banyak tindakan politik yang diambil, terutama di Eropa. Dan tentu saja saya juga memasukkan Inggris sebagai bagian dari benua Eropa. Sangat merugikan. Banyak keputusan ini begitu merugikan diri mereka sendiri. Dan mungkin saya ingin sedikit memanfaatkan pengalaman Anda sebagai kapten kapal dan komodor. Jika Anda berada di kapal, Anda tidak bisa langsung memutarnya.
Anda tidak bisa begitu saja mundur dan berhenti sesuka hati, bukan? Kamu perlu melakukan sedikit perencanaan untuk bisa sampai di tempat yang benar-benar kamu inginkan. Maksudku, bagaimana mungkin kita melihat hal-hal seperti Jerman yang seolah menembak kedua kakinya sendiri dengan Nord Stream 2, dengan ketergantungan energinya pada AS, dan juga Inggris yang tampaknya begitu terikat dengan Amerika Serikat, bahkan ketika hal itu benar-benar menyakitkan. Kita sudah melihat itu, bagaimana Keir Starmer dipermalukan di kantor Oval oleh Donald Trump, dan dia hanya duduk di sana mengangkat bahu dan menertawakannya. Bagaimana kamu menjelaskan hal itu pada dirimu sendiri? Dan sebagai seorang kapten, bagaimana kamu memikirkan cara mengarahkan sekelompok besar orang? Saya rasa yang Anda maksud adalah krisis kepemimpinan di dunia barat. Dan saya pikir hal itu terjadi di hampir semua negara barat, dengan satu atau dua pengecualian. Salah satu masalahnya adalah, saya sudah mencoba memikirkan hal ini, seperti Anda juga, tentu saja selama bertahun-tahun. Dan saya rasa kita sebenarnya telah sampai pada tahap di mana saya melihat bukti dari apa yang paling tepat saya sebut sebagai pola pikir kultus di dunia barat. Pola pikir kultus itu sebagian didasarkan pada kesombongan, karena kita terus percaya bahwa barat adalah pihak yang baik dan bahwa kita berhasil setelah memenangkan Perang Dingin. Tentu saja, itu masih menjadi pertanyaan terbuka. Hal lain yang saya pikir bisa Anda lihat adalah budaya putaran politik. Gagasan bahwa segala sesuatu harus diputar sedemikian rupa agar Anda bisa memenangkan pemilihan tertentu. Namun masalahnya adalah putaran politik mengarah pada penipuan, karena informasi yang diberikan kepada publik paling banter bersifat parsial. Tidak diragukan lagi, akan ada kasus di mana para pemimpin barat berbohong kepada rakyatnya. Yang saya ingin percaya merupakan minoritas. Tetapi saya memang berpikir ada banyak saat ketika publik sedang ditipu. Dan mereka ditipu karena hanya diberi gambaran sebagian, sebab tidak menguntungkan secara politik bagi para pemimpin untuk mengungkapkan keseluruhan kenyataannya. Saya rasa kita bisa melihat hal itu dalam perang Rusia-Ukraina. Jelas bagi orang seperti saya dan bagi Anda serta yang lainnya bahwa perang Rusia-Ukraina tidak bisa dimenangkan. Namun para pemimpin Eropa terus melanjutkannya. Ini agak seperti para pemimpin Eropa berada di atas Titanic, terus mengarahkannya langsung ke gunung es berupa kapasitas militer industri Rusia, membuat lubangnya semakin besar. Saya pikir semuanya akan berantakan. Masalahnya, ketika saya berbicara dengan kalangan elit, terutama di negara saya akan mengatakan sekitar 90% dari mereka benar-benar mempercayainya. Jadi ini cukup menjadi perjuangan, karena mereka mempercayainya, dan media arus utama juga mempercayainya. Dan semua yang diterima publik hanyalah narasi yang sama. Saya mengatakan kira-kira, saya pikir sekitar Bagaimana dengan lingkaran teman dan T di Angkatan Laut? Orang yang Anda kenal, apa mereka juga percaya untuk mari seperti Smotherland? Apakah kita bicara tentang sekitar 9%? Saya akan mengatakan bahwa dari para mantan perwira tinggi Angkatan Laut yang saya kenal, sekitar 90% dari mereka percaya bahwa Putin adalah seorang tiran jahat dan ambisius yang berusaha menguasai Eropa. Tidak ada bukti sama sekali tentang hal itu. Tidak ada. Tidak ada apapun yang dia tawarkan. Satu-satunya ancaman, sejauh yang saya lihat, terhadap NATO justru datang dari Amerika Serikat, bukan dari Rusia. Tapi ya, saya khawatir memang begitu. Dan saya teringat pada karya Schopenhauer yang mengatakan bahwa kebenaran memiliki dua tahap. Pertama, ditertawan. Kedua, ditengah secara keras. Dan ketiga, terimpam implementasi secara tas. Dan saya pikir, dalam hal-hal seperti perang Rusia-Ukraina atau energi saat ini, orang Eropa telah melewati tahap ejekan terkait dengan situasi perang Rusia-Ukraina. Sekarang mereka berada pada tahap menentang dengan keras apa yang sebenarnya merupakan kebenaran yang jelas. Sementara itu, saya rasa orang Amerika secara diam-diam telah mengatakan, baiklah, kita telah kalah dalam perang ini.
para pemimpin Eropa tampaknya tidak mampu menghadapi kenyataan itu. Namun saya pikir hal yang sama juga berlaku di bidang lain, termasuk energi. Dalam bidang energi, ada banyak pemikiran yang keliru. Ini adalah pekerjaan saya. Saya telah melakukannya selama 15 tahun terakhir. Saya agak kutu buku dalam hal energi. Namun, ada pemahaman yang sangat buruk, bahkan di beberapa sektor energi, tentang situasi energi global dan betapa pentingnya hal itu bagi semua masyarakat, menurut Pascal Lotas. This is one of the things. I mean, Russia. Ini salah satu hal yang menarik. Maksud saya Rusia. Saya tidak tahu, seperti kamu tahu sebagian besar diskusi, sebagian besar wacana yang kita baca di media arus utama semuanya tentang memutus sumber daya keuangan bagi Putin untuk membiayai perangnya. Sumber daya keuangan. Dan saya berpikir, oh tapi kamu tahu, mereka punya minyak yang mereka butuhkan untuk menjalankan perekonomian. Mereka punya tenaga kerja yang mereka butuhkan, termasuk tenaga kerja perempuan juga, sekitar 140 juta orang secara total. Mereka punya sumber daya alam untuk menciptakan semua hal itu. Bukankah pada suatu titik orang akan menyadari bahwa ekonomi yang sesungguhnya, faktor-faktor produksinya, semuanya ada di dalam Rusia? Masalah uang itu sebenarnya masalah organisasi. Bagaimana memotivasi orang untuk duduk di jalur pabrik dan bekerja. Tapi itu bukan masalah nyata dalam arti tersebut. Saya benar-benar bertanya-tanya, bukankah setidaknya bagi orang-orang militer seperti kamu, bukankah terpikir oleh mereka bahwa, oh tidak, mereka punya semua yang mereka butuhkan untuk berperang. Uang sebenarnya bukan masalahnya. Kamu benar sekali. Ada perbedaan antara cara berpikir di dunia keuangan dan ekonomi dengan cara berpikir di dunia industri dan fisik yang nyata. Dan kamu benar, Rusia dikenal sebagai ekonomi autarki, artinya mandiri atau swasembada. Jika Rusia tidak bisa menjual energinya ke Eropa, yang kemungkinan besar memang tidak akan terjadi lagi sekarang, dan saya menduga pasokan energi itu akan terputus ke Eropa untuk selamanya. Saya mungkin salah. Saya ingin berpikir saya salah. Tapi sebenarnya, Rusia punya banyak peluang untuk menjualnya ke Tiongkok dan India. Ada sebuah analisis yang sangat menarik yang saya baca sekitar 10 tahun lalu. Saya rasa, yang menyatakan bahwa pada awal 2030-an, India dan Tiongkok, dengan jumlah penduduk mereka, akan mengonsumsi seluruh minyak dunia yang bisa diekspor. Jadi Anda bisa mengajukan pertanyaan, lalu bagaimana dengan Eropa? Dan tentu saja, orang-orang di Eropa akan berkata, nah itulah sebabnya kami akan beralih ke energi terbarukan. Maksud saya bekerja di sektor energi, dan ini adalah industri yang penuh fantasi. Transisi itu, bahkan jika mungkin dilakukan, dan saya rasa tidak, akan memakan waktu 50 hingga 100 tahun. Jadi gagasan bahwa kita bisa beralih, padahal saat ini, hidrokarbon menyumbang 80% dari pasokan energi global, dengan sekitar 10% dari nuklir dan 10% dari energi terbarukan, termasuk tenaga air, adalah hal yang tidak realistis. Gagasan bahwa Anda bisa berpindah dari 80 menjadi 0 sama sekali tidak masuk akal. Jika kita bisa melakukannya, dan saya sangat meragukannya, maka berdasarkan perhitungan terakhir saya, dengan laju kemajuan kita saat ini, kita space net zero the goal is that tool. Yeah, but I mean those are all good points, but Ya, semua itu poin yang bagus. Tapi masalah saya ada di tingkat yang lebih mendasar lagi. Bahkan jika kamu berhasil memutus Rusia sepenuhnya dari semua ekspor, katakanlah mereka tidak bisa mengekspor setetes pun minyak. Hal terburuk yang terjadi pada Rusia adalah mereka memiliki terlalu banyak minyak. Hanya itu sebenarnya. Karena bahkan gagasan bahwa, oh kalau begitu mereka tidak punya uang, maaf, tapi Rusia mencetak rubelnya sendiri kan? Seperti negara berdaulat manapun, kecuali Uni Eropa. Tapi kita kesampingkan itu dulu. Kapasitas perang bukanlah soal ekspor minyak. Namun orang Eropa dan juga Inggris begitu terobsesi dengan hal itu dan tampaknya berpikir bahwa jika Rusia bisa dihukum di bidang itu, maka pada akhirnya perang akan berbalik arah. Tapi pada titik ini, maksud saya, bahkan orang Amerika, saya rasa sudah paham bahwa bukan itu masalahnya.
Saya pikir Amerika sudah menguasai situasi ini. Hal itu terlihat dalam strategi keamanan nasional mereka. Jelas bahwa mereka sedang berusaha membangun kembali hubungan dengan Rusia. Prosesnya akan sangat kacau, tapi saya menduga pada akhirnya mereka akan berhasil. Namun ya, Anda benar sekali. Secara militer, Anda tidak bisa melemparkan obligasi utang sintetis yang dijaminkan kepada Rusia dan berasumsi akan memenangkan perang. Anda juga tidak bisa memberikan pinjaman kepada mereka dan berharap menang. Rusia memproduksi lebih banyak peluru kaliber 195 mm dibandingkan seluruh negara barat. Mereka sedang mengembangkan rudal hipersonik yang tidak bisa kita tangkal, bukan kita di Ukraina, tapi kita di Eropa. Salah satu tugas saya di Angkatan Laut dulu adalah memimpin kapal perusak pertahanan udara. Jadi saya adalah spesialis dalam pertahanan udara. Dan saya bisa katakan, Soisem Fugats, Jufri Kamantan Utametpran, Chitsats, Avipasinint, and Pikworthween to Gori Subsawinius, Awidi Protethi Rosia. Jadi kamu tahu, kita berada dalam situasi di mana, karena alasan-alasan itu, tidak peduli seberapa keras orang Eropa, dengan dukungan Amerika berusaha menghukum Rusia, kemungkinan besar hasilnya justru akan berbalik arah. Saya menulis sebuah artikel untuk Naval Review pada September 2023, tidak, September 2022, dan saya mengatakan bahwa sanksi-sanksi itu adalah sanksi bumerang. Dampaknya akan jauh lebih merugikan bagi negara-negara Eropa daripada bagi Rusia. Dan hal itu sudah jelas saat itu, Pascal. Jadi sangat sulit dipahami bagaimana orang-orang, para pemimpin elit dan tim pejabat, pegawai negeri, perwira militer, politisi, bisa melewatkan hal-hal yang bagi saya, bagi kamu, dan bagi orang lain dengan pandangan alternatif tampak begitu jelas. Kebenaran sedang datang. Kebenaran sedang datang. Pertanyaan besar adalah, apakah kita memiliki kapasitas untuk benar-benar mewujudkannya dan kemudian bekerja dengannya secara konstruktif? Mungkin hanya 2 poin. Pertama, saya bertanya-tanya mengapa semua pembicaraan politik dan juga pembicaraan militer selalu tentang pencegahan dan bagaimana memastikan agar Rusia tidak bisa menyerang, alih-alih menanyakan bagaimana memastikan agar Rusia tidak ingin menyerang. Maksud saya misalnya, netralitas Ukraina atau netralitas secara umum biasanya merupakan perdebatan tentang bagaimana menciptakan suatu pengaturan di mana tidak ada pihak yang ingin datang dan mengambil sesuatu. Tentu saja, itu juga mencakup faktor pencegahan, tetapi itu satu hal. Hal lain yang ingin saya minta Anda bicarakan adalah bidang keahlian Anda yang lain, strategi. Ketiadaan strategi di Barat, dan mungkin juga strategi Rusia, menurut Anda, bagaimana mereka mendekati masalah ini? Tapi silakan, nomad strive doi thiember, it's singrise. Please pick among these things what you would like to talk about. Saya rasa poin Anda tentang pencegahan sangat penting, dan saya akan membahasnya di akhir jika boleh. Tapi saya sudah lama memikirkan strategi terhadap Rusia. Ketika saya menulis buku, judulnya Strategy for Action, saya menulisnya karena kita sangat buruk dalam hal itu. Namun, saya terus menemukan begitu banyak pemikiran strategis dari masa lalu yang telah dilupakan. Dan saya menyadari bahwa sebenarnya kita bisa jauh lebih baik dalam hal ini. Anda bisa melakukannya dengan cara yang cukup terstruktur. Saya bisa dibilang belajar sendiri, kalau boleh dikatakan begitu, tentang strategi. Yang sangat mengecewakan bagaimanapun adalah bahwa pengajaran di Barat sangat buruk. Maksud saya, jelas sekali buruk. Sekarang kita sudah sampai pada perang intervensi gagal yang kelima. Jika kita menghitung perang Rusia-Ukraina setelah Afghanistan, Irak, Libya, dan Suriah. Cara saya melihat strategi Rusia, dan saya memandangnya secara netral, karena saya tidak mengantisipasi intervensi Rusia di Donbas, sebenarnya adalah apa yang saya sebut sebagai memulai dari prinsip dasar. Bagi saya, setelah saya memikirkannya, tampak bahwa ada, jika boleh dikatakan, strategi 5 tahap. Persiapan untuk itu sebenarnya adalah revolusi pikiran, yaitu percakapan awal di Minsk yang mengarah pada intervensi. Tahap pertama, yaitu intervensi itu sendiri, dari Februari hingga April 2022, saya sebut sebagai tekanan diplomatik.
karena saya pikir apa yang dilakukan Rusia pada tahap itu adalah mencari solusi yang bisa dinegosiasikan. Kita tahu mereka mulai berbicara hampir segera, saya kira dalam 1 hari, untuk mencoba mewujudkannya. Dan saya pikir ada 2 bagian dari hal itu. Pertama, bergerak ke Donbas dengan pasukan yang jelas-jelas tidak cukup besar untuk merebut Ukraina. Maksud saya tidak bisa membayangkan bahwa jumlahnya hanya 190.000, yang sebagian besar di antaranya adalah relawan Donbas. Jadi secara militer sudah jelas bahwa itu tidak akan cukup untuk merebut Ukraina. Jadi, menurut saya, tidak pernah ada niat untuk mengambil alih seluruh Ukraina, karena akan dibutuhkan pasukan yang jauh lebih besar, 500 juta, mungkin lebih. Saya tidak bisa membayangkan staf jenderal Rusia akan mengatakan kepada Putin, ya, kita bisa merebut seluruh Ukraina dengan 190.000 pasukan. Saya pikir sebenarnya tujuannya adalah untuk mengamankan Donbas. Dan bagian keduanya adalah untuk memberikan tekanan politik melalui dorongan menuju Kiev. Dan dengan melakukan itu, mereka juga menunjukkan kepada Barat bahwa ketika Rusia mengatakan ini adalah garis merah, mereka sungguh-sungguh, mereka tidak sedang menggertak. Saya pikir pada fase kedua, mereka mulai menyadari, setelah intervensi Biden-Johnson, bahwa mereka harus berperang. Dan karena mereka telah disiapkan untuk berperang, tidak hanya melawan Ukraina, tetapi juga melawan NATO, mereka melakukan apa yang kita sebut sebagai mundur sambil bertempur. Penarikan strategis dari wilayah timur Kiev, kembali ke lembah, dan kemudian ke belakang, apa yang dikenal sebagai garis Surovikin. Garis itu dibangun agar sangat sulit ditembus. Begitulah saya menggambarkannya. Namun pada saat yang sama, mereka mulai melakukan mobilisasi militer. Dan saya pikir, pada waktu itu, mereka berbicara tentang mobilisasi militer selama 30 bulan. Ya. Jadi pada fase 2, fase 3, yang berlangsung dari Oktober 2022 hingga September 2024, mereka terlibat dalam apa yang saya sebut pertahanan atrisional. Pihak Ukraina, yang diyakinkan oleh para jenderal dan perwira staf Barat, menyerang garis Surovikin bukan sekali, tetapi 2 kali. Mereka melakukannya tanpa dukungan penerbangan, tanpa perlindungan udara, dan tanpa elemen-elemen lain yang biasanya dibutuhkan untuk memiliki peluang menembus garis dengan tingkat ketahanan seperti itu, jika boleh dikatakan demikian. Dan tidak mengherankan, mereka menderita korban yang signifikan. Jadi, menurut saya, pada tahap itu, pihak Rusia tidak berusaha menguasai wilayah. Tujuan mereka adalah untuk denazifikasi dan demilitarisasi Ukraina, seperti yang telah mereka nyatakan sejak perang dimulai. Dan ironisnya, Barat sebenarnya membantu mereka, karena mereka mendorong Ukraina untuk mengerahkan pasukan dan peralatan militer ke garis Surovikin dan membiarkannya hancur. Jadi, meskipun menyedihkan untuk dikatakan, begitulah cara demilitarisasi itu dicapai. Sekarang, saya pikir sekitar tanggal 24 September, Rusia beralih ke apa yang saya sebut fase keempat, yang saya gambarkan sebagai keausan ofensif, bergerak maju secara perlahan sambil pada saat yang sama melemahkan peralatan dan tenaga manusia angkatan bersenjata Ukraina. Saya pikir mereka ingin mengamankan Donbas dan kemudian 4 wilayah timur. Namun gagasan bahwa mereka bergerak lambat karena kepemimpinan militer yang buruk dari staf Rusia adalah sebuah fantasi. Mereka bergerak dengan lambat, karena itu sesuai dengan strategi mereka, dan itulah yang ingin mereka capai. Jadi ketika Anda mendengar orang mengatakan bahwa mereka hanya membuat kemajuan teritorial yang sangat kecil, itu tidak menjadi masalah. Apa yang sebenarnya ingin mereka lakukan adalah menguras kekuatan angkatan bersenjata Ukraina. Saya pikir hal itu membawa kita ke situasi kita sekarang. Fase terakhir, yang menurut saya baru saja berakhir, adalah apa yang saya sebut eksploitasi strategis. Saya pikir sekarang mereka akan beralih dari demilitarisasi, tidak sepenuhnya, karena mereka masih terus melemahkan pasukan Ukraina, ke arah penetapan wilayah yang mereka anggap perlu untuk memenuhi kebutuhan keamanan Rusia. Dan saya pikir ada sisi minimalis dari hal itu. Sisi minimalisnya adalah 4 oblast di bagian timur.
Namun, pihak yang berpandangan maksimalis, dan saya pikir inilah arah yang akan mereka ambil, adalah Novorossiya. Jadi ini adalah Rusia baru, yang mencakup Odessa dan oblast-oblast di sebelah barat dan timur Sungai Dnipro. Saya pikir hal itu akan menghubungkan mereka dengan Transnistria. Ini juga akan mengamankan Odessa, yang berarti tidak ada jalur bagi Ukraina untuk menyerang mereka lewat laut. Hal itu akan memenuhi kebutuhan keamanan mereka. Intuisi kuat saya adalah bahwa Putin telah mengatakan, kita akan terus melanjutkan ini. Ia telah memberitahu staf jenderalnya, kita akan terus melanjutkan ini. Jika ada inisiatif diplomatik yang menguntungkan kita, rencana B, itu tidak masalah, dan kita bisa mempertimbangkannya nanti. Tapi sampai ada instruksi lebih lanjut dari saya, teruskan ini, dan kita akan lihat di mana posisi kita setelah kita mengamankan satu wilayah lagi. Dan saya pikir di sini sangat penting untuk menunjukkan bahwa pertama, Vladimir Putin sendiri sudah mengatakan hal itu. Ia mengatakannya secara terbuka di televisi dengan menyatakan bahwa mereka lebih memilih solusi militer. Tetapi, jika hasil yang sama bisa dicapai secara diplomatis, maka mereka tidak akan menutup kemungkinan itu. Itulah sebabnya mereka masih berbicara dan menjaga hubungan diplomatik dengan pihak Amerika. Di sisi lain, di Rusia dan di Brussel, yang berarti markas besar NATO, saya cukup yakin keduanya sependapat dalam menyadari bahwa ini adalah perang proksi, bukan? Dan keduanya tampaknya tidak keberatan melancarkan perang itu di Ukraina, karena bukan hanya militer Ukraina yang sedang dilemahkan. Maksud saya, Rusia juga telah melemahkan peralatan NATO, bukan begitu? Sebagian besar, hal itu telah menumpulkan tidak semuanya, tetapi sebagian dari NATO. Bagian yang ofensif, konfrontatif, dan berorientasi pada parit militer telah sangat berkurang kekuatannya. Jadi secara militer, ini merupakan sesuatu yang telah dicapai. Dan saya sangat yakin bahwa Vladimir Putin, serta kepemimpinan Rusia secara umum, berpikir dalam kerangka proses, bukan begitu banyak dalam kerangka kebijakan. Dan proses-proses itu, sekali lagi mirip dengan cara kapal bergerak. Bukan? Anda mencoba apa yang dilakukan sekarang, agar sesuatu dapat bergerak ke satu arah atau arah lainnya. Dan impian Anda bukan hanya kemampuan kapal Anda sendiri, tetapi juga laut bergerak, laut bergerak bagaimana yang dapat bermanuver. Dan dalam hal ini, menurut saya, setidaknya pihak Rusia telah memutuskan untuk mencoba menggerakkan kapal dengan cara yang menjamin keamanan Rusia dari daratan Eropa. Yang belum saya yakini adalah posisi Eropa dan NATO. Apakah strategi mereka sekarang adalah menerima hal itu dan membiarkannya berakhir, atau justru ingin meningkatkan ketegangan ke tingkat Eropa dan berkata, tidak, kami akan bersiap untuk perang Eropa besar-besaran melawan Rusia. Menurut Anda bagaimana? Karena di Jerman kita melihat proses militerisasi sedang berlangsung. Kita mendengarnya di Inggris, dan kita juga mendengar gertakan-gertakan militer, bukan? Tapi apakah itu nyata atau hanya pertunjukan? Dan mungkin seluruh situasi ini pada akhirnya akan berhenti dengan sendirinya. Saya menduga bahwa semuanya akan terhenti. Dan saya menduga hal itu akan terhenti karena alasan yang tidak disadari orang pada awalnya. Terutama karena kita tidak akan mampu membiayainya. Dengan negara-negara barat yang sangat terlilit utang, mungkin dengan pengecualian Jerman, meskipun itu mungkin tidak akan bertahan lama, semua negara G7 memiliki rasio utang terhadap PDB lebih dari 100%. Saya pikir Amerika sedang menuju ke angka 125%, and har varit besträngt till påöppet. Skribarbarielet, du tuin mot mässeld. Nägtuig, slutsörju ett sitt shopbad back. Skan truba Harry Mintstas. Saya punya pandangan yang sedikit berbeda tentang hal ini. Maaf, saya hanya perlu menekankan bahwa pada akhirnya uang itu berasal dari bank sentral. Sekali lagi, saya tidak percaya bahwa uang atau utang merupakan faktor pembatas yang begitu besar. Pada akhirnya, utang seseorang adalah aset bagi orang lain. Jadi, kamu tahu, selalu ada cara untuk menghasilkan uang dari situ. Tapi orang Eropa tidak memiliki infrastrukturnya, bukan?
Di same intermediate halin stays and to the mang and within chamber with. The things in order to make that stuff. It's a fair point. I think what they certainly don't have. Itu poin yang adil. Saya pikir yang jelas, mereka tidak memiliki kapasitas industri yang sebanding dengan Rusia. Dan seharusnya sudah jelas bagi semua orang bahwa jika perang ini tidak bisa dimenangkan dengan dukungan Amerika, dengan dukungan Amerika Serikat, maka tentu tidak bisa dimenangkan hanya dengan Eropa. Jadi ketika saya mendengar orang berbicara tentang kesiapan untuk berperang melawan Rusia pada tahun 2030, dan untuk menanamkan investasi mereka pada tahun 2030, ya semua ekonomis sedang kesulitan. Apa yang sudah kita lihat adalah bahwa Jerman sedang mengalami resesi. Saya pikir Inggris dan Prancis berada di ambang resesi. Jika mereka belum benar-benar mengalaminya dengan pertumbuhan yang sangat lemah, saya pikir 0,1% itu sangat kecil. Tapi saya pikir kapasitas industri itu sangat penting. Hal penting lainnya. Dan lagi, never to treng tapsi bait to smoring at wat this kami di bidang energi. Ataman energi itu maing. Wouldn't I, as an energy person, is where did the energy come from? So, and this is nothing to do with finance. Jadi, ini tidak ada hubungannya dengan keuangan, seperti yang Anda katakan. Dalam artikel yang saya tulis tentang pertempuran dan kekuasaan, saya mengatakan bahwa Anda tidak hanya membutuhkan kapasitas industri, tetapi juga energi. Karena pabrik tidak akan berfungsi dengan baik jika tidak ada listrik dan tidak ada bahan bakar untuk menyalakannya. Saat ini, negara-negara Eropa merupakan pengimpor bersih hidrokarbon, sekitar 12 juta barel per hari, saya kira. Angka seperti itu, angka yang sangat tinggi. Dan dengan satu-satunya pengecualian, yaitu Norwegia, semuanya adalah pengimpor bersih. Sekarang, masalah yang akan terjadi, saya curiga, adalah ketika mereka memutus peluang pasokan hidrokarbon dari Rusia. Dari mana energi itu akan datang? Anda memiliki energi mahal dari Amerika Serikat. Dan Anda memiliki energi mahal, meskipun sedikit lebih murah dari Qatar. Dan hanya itu. And may I tell you a secret? Boleh aku beritahu kamu sebuah rahasia? LNG yang sangat mahal dari Amerika Serikat itu, aku tidak yakin apakah masih akan datang. Kalau mereka benar-benar menginginkan Greenland dan orang-orang Eropa tidak mengatakannya, aku tidak yakin. Maksudku, mungkinkah Donald Trump akan menjadikan LNG sebagai senjata? Hanya sedikit rahasia. Kita tidak ingin merusak pesta orang Eropa, kan? Maksud saya, energi itu juga sebagian besar. Saya harus memeriksa proporsinya. Tapi sebagian besar berasal dari sektor serpih. Karena itulah yang dihasilkan oleh serpih, energi. Dan serpih adalah sumber daya jangka pendek. Banyak orang tidak menyadarinya. Tetapi sebuah ladang serpih mencapai produksi maksimum dalam waktu sekitar 6 bulan. Dalam kira-kira 24 bulan, produksinya turun menjadi sekitar 10%. Dan selesai dalam 30 bulan. Dengan satu pengecualian, sebagian besar ladang serpih, ladang Bakken saya kira, atau mungkin Eagleford, masih berproduksi, tetapi banyak yang sudah menurun. Jadi, serpih bukanlah, ini adalah sumber daya dengan tingkat pengembalian energi terhadap investasi energi yang sangat rendah dan bersifat jangka pendek. Menurut saya, itu adalah salah satu alasan mengapa Amerika sebenarnya berada di Venezuela. Is one of the reasons why America is actually in Venezuela. But no, you're right. You know, if Europe. Tapi tidak, kamu benar. Jika Eropa tidak memiliki energi untuk menyalakan pabrik-pabriknya, bahkan jika mampu membiayai agar pabrik-pabrik itu beroperasi kembali, maka kemungkinannya untuk siap menghadapi Rusia, bahkan pada tahun 2030, menurut saya sangat kecil. Rusia memiliki keunggulan awal sekitar 2, 3, mungkin 4 tahun. Negara itu juga merupakan masyarakat yang terindustrialisasi, bukan yang terfinansialisasi. Jadi karena alasan-alasan itu, saya akan sangat terkejut jika kita bisa menyamai Rusia. Bahkan jika kita mengalokasikan katakanlah 10% dari PDB kita untuk industrialisasi militer. Dan tentu saja ironi dari semua ini, Rusia tak ingin mengambil alih Eropa. Jadi ini akan menjadi perang ofensif melawan Rusia. Dan untuk tujuan apa? Maksud saya, ironinya adalah orang-orang berkata kepada saya, Putin jelas ingin menguasai Eropa. Tanggapan saya adalah, mengapa dia ingin menguasai Eropa? Apa yang ada di Eropa yang dia inginkan? Dia memiliki masyarakat yang mandiri, memiliki semua energi yang dibutuhkan,
masyarakat yang sudah terindustrialisasi, apa alasan yang mungkin dia miliki untuk mengambil alih Eropa? Maksud saya, sudah diketahui dari analisis sejarah bahwa orang Rusia sebenarnya tidak terlalu menikmati menjadi pemimpin Uni Soviet, dan bahwa bekerja sama dengan beberapa negara Eropa Timur cukup penuh ketegangan. Saya tidak bisa memikirkan alasan mengapa Rusia ingin menguasai Eropa. Dan tidak ada bukti dalam apapun yang pernah dikatakan Putin bahwa mereka menginginkannya. Bahkan, semua yang mereka katakan justru sebaliknya. Jadi, saya khawatir ini hanyalah fantasi Barat. Seluruh wacana ini hanya mengingatkan saya pada, seperti kamu tahu, ini hanyalah narsisisme pada akhirnya. Seolah-olah kita adalah taman, dan bahkan Tuan Borrell sendiri yang mengatakan begitu kan, dengan cara yang sangat rasis. Kita adalah taman, dan semua orang ingin masuk ke taman itu, atau bahkan memiliki taman itu untuk diri mereka sendiri. Seperti, teman-teman, pernahkah kalian melihat sekeliling? Seperti apa kota-kota kalian? Pernahkah kalian melihat seperti apa kondisi ekonomi kalian? Ini, ya maksud saya, benar-benar tidak nyambung. Tidak nyambung sama sekali. Itulah mengapa wacana ini dengan Rusia terasa sangat tidak masuk akal di pihak kita kan. Akan jauh lebih masuk akal untuk mengatakan, seperti hey, bagaimana kalau kita duduk bersama dan membangun struktur keamanan kooperatif dari Portugal hingga Vladivostok untuk memastikan bahwa kita semua bisa makmur dan Ukraina bisa menjadi jembatan. Bukan Thember, itu that with Fukoal. Tapi hal itu seperti sama sekali na gerancing digging yung kibabik at tiny need to with. Of the public discourse, the mainstream discourse. Saya rasa ini salah satu hal di mana Anda menanyakan tentang strategi Eropa. Saya tidak berpikir Eropa memiliki strategi. Saya seorang penulis tentang strategi, dan saya telah memikirkannya dengan serius selama 20 tahun terakhir. Saya tidak melihat tanda-tanda adanya strategi di Eropa, selain menggandakan upaya dan berharap. Jadi Anda tahu, itu bencana. Terus terang saja, karena hal itu menghentikan kita untuk berpikir jernih tentang hal ini. Kita terjebak dalam pola pikir seperti kultus, yang berarti siapapun, seperti Jack Board misalnya, yang berani menghasilkan karya yang sangat terverifikasi dengan baik. Saya membaca bukunya, dan menurut saya, karya-karya itu sangat terverifikasi dengan baik dan sangat kuat secara analitis. Tapi karena dia mengatakan sesuatu yang tidak disetujui oleh para politisi kita, dia dibungkam. Ini sangat buruk bagi Eropa, karena sebenarnya kita sedang merugikan diri sendiri secara ekonomi, pada saat kita seharusnya memikirkan untuk berinvestasi dalam belanja modal, hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat. Alih-alih berusaha memenangkan perang yang tak mungkin dimenangkan, atau bersiap untuk perang yang lebih besar, dan juga tak mungkin dimenangkan di benua Eropa. Kamu benar. Dalam hal pembahasan tentang pencegahan, saya sudah lama mengatakan bahwa NATO terus berbicara tentang pencegahan. Tetapi yang sebenarnya dilakukan dalam praktiknya adalah pencegahan konfrontasi. Jadi itu bukan pencegahan, itu konfrontasi. Dan mereka telah berada dalam situasi konfrontatif dengan Rusia, di mana mereka bergerak hingga ke perbatasan. Ternyata itu hanya gertakan. Saya rasa kita tidak menyadari bahwa itu hanyalah gertakan. Saya menulis sebuah artikel, kalau tidak salah untuk Responsible Statecraft, sekitar 9 bulan yang lalu, di mana saya mengatakan bahwa NATO itu semacam macan kertas, dan bahwa jika NATO bahkan dengan Amerika di dalamnya, berperang dengan Rusia, kita akan kalah. Saya benar-benar yakin kita akan kalah, karena sejumlah alasan. Namun sekali lagi, NATO adalah salah satu lembaga yang mirip dengan badan supranasional seperti Uni Eropa, di mana salah satu pendorong utamanya menjadi pelestarian lembaga itu sendiri. Ya. Saya khawatir bahwa sebenarnya korban utama dari perang ini bisa jadi adalah NATO dan Uni Eropa sebagai lembaga independen. Saya tidak akan terkejut sama sekali jika dalam 5 tahun, late hope. Ya, saya rasa itu sangat mungkin terjadi. Saya ingin membahas denganmu sebuah teori atau pendekatan yang dimiliki oleh seorang peneliti muda yang sudah beberapa kali tampil di kanal saya,
Nel Bonilla. Menurut saya, dia adalah seorang analis yang luar biasa, dan dia sedang berusaha menyatukan berbagai potongan informasi. Dalam salah satu artikel atau pendekatan terbarunya, dia membahas apa yang dia sebut sebagai sekuritokrasi. Argumennya adalah bahwa, meskipun tampak kacau, terpecah-pecah, dan terlihat seperti kepemimpinan yang buruk, sebenarnya yang kita lihat adalah pergeseran dalam cara negara kita dijalankan. Menjauh dari politik, menjauh dari para politisi itu sendiri. Karena mereka kini hanya menjadi pelaksana dari apa yang sudah ditetapkan oleh sekuritokrasi. Orang-orang yang bekerja di lembaga think tank, badan administratif dan sebagainya, yang memandang dunia dan politik semata-mata dari sudut pandang keamanan. Nyinem nembrain segala sesuatu sempasing zebroksin sebut. Everything under the label of security. So everything's a war, everything needs to be defended, everything. Jadi, segalanya dianggap sebagai perang. Semuanya harus dipertahankan. Semuanya harus didekati sebagai perang kognitif, perang manusia. Dan karena itu, setiap aspek kehidupan harus entah bagaimana diintegrasikan ke dalam rencana militer, ke dalam struktur pertahanan, dan juga ke dalam sumber daya. Bukan 1% dari PDB, bukan 2%. Tetapi, 5% harus dialokasikan untuk itu, dan didistribusikan ke infrastruktur yang semuanya dimaksudkan untuk membuat kita merasa aman, tanpa pernah mendefinisikan apa sebenarnya titik akhir dari keamanan itu. Kapan kita bisa disebut aman? Pendekatan ini hanya mendefinisikan musuh, yang terhadapnya keamanan harus terus diproduksi. Seberapa besar menurutmu pengaruh para sekuritokrat yang selalu berargumen bahwa kita perlu meningkatkan keamanan di semua tingkatan? At any point in time that we need to increase security in all levels. Saya memang melihat sedikit hal itu. Saya tentu melihatnya di media. Dan saya kira dalam beberapa hal ini agak mirip dengan peringatan Eisenhower tentang kompleks militer industri. Jadi saya pikir memang ada unsur itu di dalamnya. Saya rasa sebenarnya ada cacat mendasar di situ, yaitu argumen senjata dan kesejahteraan. Jika masyarakat berinvestasi besar-besaran dalam keamanan, tetapi hal itu justru merusak perekonomian mereka atau membuat mereka kurang berhasil, maka itu menjadi kontraproduktif. Jelas bahwa jika Anda menghabiskan seluruh waktu dan uang untuk senjata, untuk persenjataan, alih-alih kebutuhan pokok seperti pangan, energi, dan sebagainya, Anda akan berakhir dengan masyarakat yang kurang aman. Dan memang, sebuah demokrasi yang aman justru akan dibutuhkan karena terjadinya keruntuhan tatanan dalam masyarakat tersebut. Maksud saya, kita sudah melihat banyak tekanan dan ketegangan di seluruh Eropa dengan kerusuhan di beberapa tempat. Jadi kamu tahu, hal itu membuat saya khawatir. Tapi saya pikir itu poin yang sangat menarik. Saya belum pernah menemui pemikiran seperti itu, tapi saya akan memastikan untuk membaca lebih banyak tentangnya. Saya rasa isu menarik di situ adalah sejauh mana ada unsur finansial, kapitalistik murni, yakni pengaruh kompleks industri militer terhadap kebijakan, sebagian besar karena kepentingan para pemegang saham. Dan saya sama sekali tidak akan terkejut jika itu memang bagian dari masalahnya. Saya mendengarkan program Sunday Politics dari BBC, dan ada seorang CEO dari perusahaan pertahanan besar di sana yang lagi-lagi berargumen untuk lebih banyak investasi di bidang keamanan. Tentu saja dia akan melakukannya murni demi kepentingan para pemegang saham. Saya pikir bahayanya di sini adalah kita perlu memikirkan hal ini dengan cara yang jauh lebih seimbang, karena ada cara lain untuk mencapai keamanan, yaitu dengan benar-benar berbicara dengan orang-orang. Jadi, jika Anda bertanya kepada saya, apa yang akan saya jadikan pengganti NATO, saya akan langsung menggantinya dengan sebuah organisasi yang memang tidak sempurna, tetapi yaitu organisasi untuk keamanan dan kerjasama di Eropa. Dan petunjuk tentang bagaimana organisasi itu bekerja ada pada kata kerjasama. Saya pikir salah satu cara terbaik agar kita bisa merasa aman di Eropa adalah dengan mulai berbicara dengan Rusia. Banyak orang sering terkejut mendengar hal ini, tetapi saya menganggap sangat tidak cakap secara diplomatik bahwa orang Eropa tidak berbicara dengan Rusia. Percakapan sulit tetap berlangsung antara kedua pihak yang berperang selama bertahun-tahun. Maksud saya, Vietnam adalah salah satu contohnya. Masalah Irlandia Utara yang pernah kita hadapi adalah contoh lainnya.
kita berbicara dengan IRA dengan cara yang sangat halus sepanjang konflik itu. Namun, jika kita tidak berbicara dengan Rusia dan mencoba memahami situasinya dari sudut pandang mereka, maka kita kemungkinan besar akan menjerumuskan diri ke dalam kegilaan birokrasi keamanan, mendorong diri kita untuk terus meningkatkan investasi di bidang pertahanan, dan semakin mengabaikan kebutuhan dasar yang menjadi fondasi masyarakat yang berhasil. Ini tentang pendidikan, tentang pangan, tentang energi, serta tentang kesehatan dan kebutuhan dasar normal dari masyarakat Barat yang berfungsi dengan baik. Ini adalah salah satu alasan mengapa saya curiga perang itu tidak akan terjadi. Karena dengan arah yang kita ambil sekarang, jika kita terus di jalur ini, Pascal, kita akan berakhir dengan merugikan diri kita sendiri secara ekonomi. Kita sudah melakukannya, tetapi dengan cara yang sekarang, kita justru memperparah kerugian itu melalui pemikiran strategis yang sangat buruk tentang perang, konteks yang lebih luas di mana perang itu terjadi dan konsekuensinya. Dan konsekuensi-konsekuensi ini dapat diperkirakan. Saya tahu itu dapat diperkirakan karena saya sudah memperkirakannya. Kamu sudah memperkirakannya. Orang lain juga sudah memperkirakannya. Masalahnya adalah para elit Barat tampaknya tidak bisa melihatnya saat ini. Dan itulah mengapa saluran seperti ini, yang memberi orang kesempatan untuk berpikir secara alternatif, sangat penting. Ada Anda, ada Doug McGregor, ada Daniel Davis, ada Glenn Deason. Semua jenis saluran seperti ini penting, karena saat ini kita benar-benar kesulitan mendapatkan pemikiran yang masuk akal di media arus utama. Dulu, kita memiliki pers yang sangat baik di negara ini, tetapi saya merasa kecewa. Saya sudah beberapa kali mengajukan keluhan ke BBC, dan rasanya sama saja, seperti tidak melakukannya. Rasanya seperti berada di dunia Alice in Wonderland. Bahkan, saya mulai berpikir, apakah saya seharusnya membaca ulang Alice in Wonderland? Saya benar-benar tidak mengerti apa yang sedang terjadi dengan kalangan elit. Maksud saya, ini bagian dari pertanyaan besar, bukan? Bagaimana bisa di negara-negara demokrasi liberal kita justru berakhir dengan media arus utama yang sepenuhnya dikuasai oleh elit? Maksud saya, ada penjelasannya. Kita punya Chomsky dan Herman. Kita punya banyak diskusi. Saya sendiri sudah membahas hal ini di kanal ini. Saya pikir kita semua bisa memahami mekanisme yang mengarah ke situ. Tapi ketika semua itu berpadu, terutama saat disertai perang eksternal dan represi internal, seperti cara Inggris sekarang menangani perbedaan pendapat tentang Gaza dan Palestina, tentang genosida, itu sangat keras, bukan? Aksi protes sendiri sedang dikriminalisasi, dan seterusnya. Ada begitu banyak aspek dalam hal ini, tetapi semuanya mengarah ke arah yang sama. Lebih banyak hal yang sama. Penggandaan sistem. Bersikeras pada jalur ini, bahkan pada saat ketika mitra terbesar Amerika Serikat pada dasarnya adalah satu-satunya ancaman nyata terhadap wilayah Eropa atau NATO. Cukup luar biasa sebenarnya jika dipikir-pikir. Dan dalam arti tertentu, saya tidak akan senang jika Donald Trump yang melakukannya. Tetapi itu embrace kuthing Paimbek Cayman, betul. Seperti, jika sekutu terbesarnya mobilisasi membesar Uni Eropa, mungkin itu adalah panggilan untuk sadar yang untuk meningkirkan yang beberapa gerakan dasar luar kultus ini. Cepikir seperti quotes ini. Saya diperkenalkan pada gagasan tentang pola pikir kultus oleh seorang pria bernama Livesey. Saya lupa nama depannya sebenarnya. Tetapi dia menulis tentang postmodernisme. Salah satu hal yang menurut saya sedang kita derita di masyarakat Barat berasal dari dua dinamika. Pertama, orang menyebutnya woke, tetapi lebih tepat dipahami sebagai postmodernisme. Karena istilah itu sebenarnya menjelaskan apa yang terjadi dengan jauh lebih baik. Yang lainnya adalah apa yang saya sebut sebagai kelompok ekonom dari mazhab Chicago. Jadi ada orang di kiri dan kanan yang sama-sama merusak masyarakat kita. Anehnya. Saya pikir Eisenhower pernah mengatakan bahwa hal terpenting bagi demokrasi yang berfungsi adalah rakyat yang berpengetahuan baik, dan jelas saat ini kita tidak memilikinya.
And we certainly do not have that at the moment, and it's largely speaking due to Dan saya pikir, hal ini sebagian besar disebabkan oleh budaya manipulasi dan cara partai politik serta mereka yang berkuasa berusaha memengaruhi media. Namun, saya juga berpikir hal ini disebabkan oleh media itu sendiri, yang menginginkan akses dan sadar bahwa jika mereka terlalu terbuka menentang pemerintah, akses itu bisa ditutup. Sebagian karena itu, tetapi juga karena mereka sendiri terjebak dalam pusaran manipulasi tersebut. Sangat menarik bahwa dalam sekte, salah satu hal yang ditemukan adalah ketika fakta dan data menghancurkan argumen sekte, mereka akan segera membuat rasionalisasi baru untuk menjelaskan fakta dan data itu dengan cara yang sesuai dengan perasaan sekte tersebut. Dan kita melihat hal itu berulang kali. Saya khawatir. Tapi kita akan melewatinya. Saya pikir kita akan melewatinya seiring kebenaran datang. Dan saya pikir kebenaran besar pertama yang akan terjadi adalah kekalahan Ukraina dalam perang Rusia-Ukraina. Saya menduga hal itu akan terjadi pada akhir tahun depan. Saya ragu akan terjadi sebelum itu. Mungkin berlanjut hingga tahun 2027. Namun pada tahap itu, saya rasa banyak masyarakat Barat akan memandang para politisi dan elit mereka dan berkata, bagaimana kalian bisa salah menilai seperti ini? Dan jawabannya sebenarnya sangat sederhana. Ada seorang jenderal Prancis yang sangat baik bernama André Beaufret yang menulis pada tahun 1950-an. Ia mengatakan bahwa dalam perang, pihak yang kalah memang pantas kalah karena kekalahannya merupakan konsekuensi dari pemikiran yang buruk, pemikiran strategis yang buruk, baik sebelum maupun selama perang. Dan itulah tepatnya diagnosis yang akan saya berikan jika para politisi saya bertanya mengapa keadaan berjalan salah. Sesederhana itu, saya khawatir. Maksud saya, kamu bisa saja mengabaikan gunung es itu sampai menabrakmu. Kamu masih bisa mengabaikannya, tapi kamu akan tenggelam. Dan begitu kamu berada di dasar laut, kamu bisa saja berkata pada dirimu sendiri bahwa sesinyu. Tapi tidak, kamu tidak bisa, karena kamu akan mati. Titik. Jadi di tas mereka melompat dari Titanic. Orang-orang Eropa masih berada atasnya, dan saya khawatir justru yang semacik lubang. Jadi, ya, dan musiknya semakin keras, tapi suaranya terlalu keras untuk menenggelamkan suara gunung es, suara gesekannya, karena gesekannya sekarang terdengar sangat-sangat keras. Oke, Stephen, bagi orang-orang yang ingin menemukan karya atau tulisanmu, di mana mereka sebaiknya mengikuti kamu? Saya punya beberapa artikel yang akan saya kirimkan kepadamu, supaya kamu bisa melihatnya. Saya sebenarnya sedang mengembangkan Substack, jadi saya juga akan mengirimkan tautannya kepadamu. Saya berharap bisa meluncurkan YouTube di pertengahan tahun, Pascal, jadi nanti akan saya kabari. Tapi hebat, senang sekali berbicara denganmu, Pascal. Dan kerja bagus juga untuk apa yang kamu lakukan. Itu benar-benar sangat penting. Baik, terima kasih banyak atas seru pemain analisa kita Muhammad. Simiwikat Bekroton di deskripsi video ini di bawah. Commodore, Steve, dan Jeremy. Terima kasih banyak atas waktu yang ini. Thank you very much for your time today. Itu Fruity Pascal.